Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 500 hadiah atau penghinaan. Mendengar gerakan di sini, semua prajurit dalam antrian menoleh untuk melihat ke sini. Putar kepalaku dan lanjutkan mengatur formasi. Petugas paruh baya yang disebut Xiao Zhao dengan dingin memarahi sekelompok pria itu, dan melirik tajam ke Nantian. Anak buahnya tidak berhenti, dia telah membuka lubang besi di sarung pinggang, dan tangannya digenggam di pistol hitam. Naik, dia ingin mencabut senjatanya, tetapi sebelum dia bisa mengeluarkannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia menatap Xiang Nantian tanpa berkedip, dan membuka mulutnya untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa. Kata-kata datang. Jelas, petugas Zhao ini mengenal Xiang Nantian, tetapi ketika dia mengira bahwa Xiang Nantian sudah mati, dia secara alami terkejut ketika dia melihat seseorang yang tampak seperti Xiang Nantian berdiri di depannya. "Kamu. Siapa kamu?" Petugas bermarga Zhao dengan gemetar bertanya pada Xiang Nantian, matanya gemetar. "Bajingan kecil, tapi hanya dalam 10 tahun, kamu bahkan tidak tahu pemimpinmu sendiri." Xiang Nantian meliriknya, matanya menyipit, dan nadanya cukup emosional. Saat itu, perwira bermarga Zhao itu hanya seorang letnan kecil di bawahnya. Ia tidak menyangka akan menjadi letnan kolonel sekarang. Xiang Nantian terluka 10 tahun lalu, dan keduanya tidak pernah bertemu lagi. "Kamu adalah..." Untuk. Petugas bermarga Zhao membuka mulutnya dengan suara gemetar, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak dapat berbicara, tidak mungkin, kepala suku itu 10 tahun yang lalu. "Ya, aku sudah mati 10 tahun yang lalu." Ekspresi Xiang Nantian muram, dia tidak bisa menahan nafas lembut, lalu wajahnya tiba-tiba basah kuyup, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi sekarang, aku mundur, Xiang Nantian." Dia secara khusus menekankan kata, berdiri, penuh kebanggaan. Petugas bermarga Zhao melirik Xiang Nantian, matanya menjadi cerah dan gelap, dan tiba-tiba matanya menjadi dingin. Dia mengeluarkan pistolnya dan membidik Xiang Nantian, dan berteriak dengan dingin, "Katakan, siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi dewa perang? Nantian, apa tujuanmu datang ke sini?" Kulit Bu Cheng berubah tiba-tiba ketika dia melihatnya, dan tiba-tiba ada belati cerah di tangannya, dan dia akan memulai gerakan, tetapi si Xiang Nantian tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Xiang Nantian tahu bahwa seorang pria yang telah meninggal selama 10 tahun tiba-tiba kembali, dan tidak ada yang bisa menerimanya untuk sementara waktu, jadi dia tidak menjelaskan kepada petugas yang bermarga Zhao, tetapi berkata sambil tersenyum, "Ada tusukan yang ditinggalkan oleh pisau harimau di bahu kiri Anda. Ada luka yang ditinggalkan peluru senapan ACR di luar kaki kananmu. Kamu juga memenangkan pahala kelas 2 dengan misi ini, kan?" Petugas bermarga Zhao tiba-tiba gemetar ketika dia mendengar ini, pistol di tangannya perlahan-lahan jatuh, dan dia melihat ke arah Nantian dengan wajah terkejut, lapisan air mata pecah di matanya, dan dia gemetar, "Chief, benar-benar. Benar, apakah itu kamu?" Luka di tubuhnya hanya diketahui oleh Xiang Nantian dan beberapa kawan dengan sangat rinci, jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Xiang Nantian, dia segera menyimpulkan bahwa orang di depannya tidak diragukan lagi adalah Xiang Nantian. Melihat Xiao Zhao begitu bersemangat, Xiang Nantian tidak bisa membantu tetapi merasakan jejak gerakan di wajahnya yang dipukul cuaca, dan mengangguk dengan lembut padanya. Melihat kepala suku lamanya, simbol spiritual dari seluruh Departemen Intelijen Militer, dan Dewa Perang yang masih mengenal Xiang Nantian, petugas Zhao sangat gembira, dan air mata mengalir dari matanya, tetapi dia masih menahan emosi batinnya dan bergegas untuk memberi hormat. Wajahnya sangat tegas dan berkata, "Ketua, Anda dipersilakan untuk kembali ke tim."
Saya melakukan kejahatan berikut sekarang. Kejahatan tersebut layak mendapatkan jutaan kematian. Tolong hukum Anda. Oke, jangan datang ke set ini. Xiang Nantian melambaikan tangannya pada Xiao Zhao dengan nada biasa, lalu menatap kerumunan di tengah lapangan, mengerutkan kening dan bertanya pada Xiao Zhao, apakah orang-orang Jepang ini akan datang? Petugas bermarga Zhao itu memindahkan ekspresinya dan mengangguk dengan cepat dan berkata, laporkan kepada kepala. Mereka datang pagi-pagi sekali. Kepala nomor 1 dan kepala nomor 2 menerima mereka. Tunggu sebentar, saya akan melaporkan kepala nomor 1. Dia sangat gembira ketika berbicara. Ini benar-benar waktunya untuk kembali ke kepala. Orang-orang di Departemen Intelijen Militer tahu bahwa orang Jepang tidak baik kali ini, jadi kedatangan Xiang Nantian pasti akan membuat Departemen Intelijen Militer ketenangan pikiran. Begitu suara itu turun, dia berbalik untuk melaporkan. Tunggu. Xiang Nantianli memanggilnya dengan suara yang dalam, mengerutkan kening dan berkata, jangan terburu-buru melapor, tunggu aku untuk melihat trik apa yang dimainkan orang-orang Dongming ini. Petugas bermarga Zhao itu sedikit terkejut, lalu langsung mengangguk. Sebagai perwira letnan kolonel, ia dengan sendirinya menyadari bahwa Xiang Nantian yang telah mati selama hampir 10 tahun, tiba-tiba kembali ke Departemen Intelijen Militer. Pasti ada banyak artikel di dalamnya, jadi dia tidak berani bertanya lebih lanjut, hanya bertindak sesuai perintah Xiang Nantian. Bagaimana ini diatur untuk sementara? Melihat ke arah Nantian di kejauhan di tengah tempat latihan, para pemimpin senior dari Departemen Intelijen Militer dan Liga Utama Kendo dan lainnya yang sudah duduk di mimbar bertanya dengan suara yang dalam. Ini masih belum jelas untuk saat ini. Orang Jepang hanya mengatakan bahwa mereka ingin melihat pelatihan dari Departemen Intelijen Militer kita, jadi kepala suku membawa mereka ke tempat latihan. Petugas Zhao dengan jujur melaporkan, dikatakan bahwa orang-orang mereka juga akan melaksanakan beberapa proyek pelatihan harian. Menunjukkan. Ya, Xiang Nantian mengangguk, mengetahui bahwa pihak Jepang ingin memata-matai kenyataan dari Departemen Intelijen Militer, menoleh dan berkata kepada petugas Zhao, juga atur tempat duduk untuk kita sebentar lagi. Iya. Junjun Zhao segera mengangguk, mengangkat matanya, dan melihat bahwa orang-orang di skuadron mereka pada dasarnya berjalan ke ruang yang telah ditentukan sebelumnya di sebelah tempat latihan dan duduk. Dia buru-buru memanggil Xiang Nantian dan ketiganya untuk pergi ke skuadron mereka, dan kemudian mereka dikosongkan. Beberapa bangku persegi. Awalnya, dia ingin Xiang Nantian duduk di depan, tetapi Xiang Nantian takut itu akan terlalu mencolok, jadi dia membawa Lin Yu dan mereka duduk di baris kedua. Pada saat ini, seluruh tempat latihan diisi dengan perwira di atas letnan Departemen Intelijen Militer, namun, karena Departemen Intelijen Militer memiliki pendapatan personel yang sangat ketat, setelah bertahun-tahun akumulasi, semua senior baru ada di sana. Nomor 10. Namun, di akhir tempat latihan, ada selusin orang berseragam pasukan bela diri Jepang, yang jelas-jelas berasal dari Liga Master Pedang. Para perwira muda di sekitar semuanya tampak penasaran di sini, tetapi meskipun mereka telah mendengar nama Xiang Nantian, mereka belum pernah melihat Xiang Nantian. Satu-satunya foto yang mereka lihat diambil ketika Xiang Nantian masih muda. Mereka tidak mengenalinya sama sekali, dan Xiang Nantian telah meninggal selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang memikirkannya sama sekali. Apa yang kamu lihat? Ini adalah kepala lama dari Departemen Intelijen Militer kita, jadi tolong hormati dia. Petugas Zhao berteriak kepada orang-orang ini, lalu duduk di sebelah Xiang Nantian dan berkata dengan ramah, Ketua, kondisi kita mungkin tidak terlalu baik di sini. Jika Anda dirugikan, saya akan mengambilkan Anda air dan buah. Tidak, kamu bisa memperlakukanku sebagai salah satu prajuritmu sekarang. Xiang Nantian melambaikan tangannya, dan kemudian melihat ke arah mimbar dengan obor. Lin Yu sudah penasaran melihat mimbar saat ini, dan melihat bahwa ada total 10 orang duduk di mimbar.
Di antara mereka, beberapa pria paruh baya berseragam militer tidak diragukan lagi adalah perwira tinggi di Departemen Intelijen Militer. Chief Officer No. 1 dan Chief No. 2 disebutkan oleh petugas Zhao. Tapi Lin Yu belum pernah melihat mereka sama sekali, jadi dia tidak tahu siapa itu siapa. Pria berjas dan kimono dongying lainnya seharusnya berasal dari Liga Master Pedang Jepang. Seperti yang diharapkan oleh Lin Yu, pria tua dengan cambang putih dan orang Jepang runcing yang pergi ke rumah sakit untuk membuat masalah hari itu juga ada di sana. Orang tua itu dekat dengan pimpinan tingkat tinggi dari Departemen Intelijen Militer. Terlihat bahwa ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di Kendo Grandmaster League. Di sebelahnya adalah seorang tua botak dengan hidung kecil dan mata kecil, serta senyuman di wajahnya, yang sangat mirip dengan film-film Jepang kecil. Orang tua yang celaka. Adapun orang Jepang yang duduk di sebelah mereka, Lin Yu tidak mengenal mereka. Dan pria Jepang lancip yang memimpin dalam membuat masalah di rumah sakit mengenakan kimono bermotif biru dengan pisau di tangannya, dan berdiri di samping dengan pedang Jepang di tangannya. Lin Yu melirik dengan hati-hati ke pisau di tangannya dan menyadari bahwa ini adalah pisau Jepang yang dia gunakan untuk memotong tepi jalan di pintu masuk rumah sakit hari itu. Pada saat ini, orang-orang Jepang yang runcing mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dengan ekspresi kesombongan, dan terlihat sangat jelek. Tanpa diduga, bahkan orang tua Tokugawa ada di sini kali ini. Siang Nantian memandang orang tua dengan kuil putih dan mendengus dingin. Lao Siang, apa kamu kenal dia? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa dia? Lebih dari sekadar kenalan, kami telah bermain melawannya. Siang Nantian mendengus dingin, dan matanya melotot tajam. Dia adalah tetua kedua dari 3 tetua Liga Grandmaster Kendo, Tokugawa Naganobu, keturunan Tokugawa Ieyasu, shogun dari era Edogawa negara. Ekspresi Lin Yu terkejut, dan dia benar orang tua ini memang salah satu dari 3 tetua. Bocah tua ini merusak, dengan kata lain, seperti kata pepatah lama di Beijing, keras kepala dan keras kepala. Jadi kali ini negara Jepang mengirimnya, itu pasti tersembunyi. Siang Nantian mendengus dingin. Sementara mereka berbicara, Departemen Intelijen Militer tingkat tinggi di podium memberikan pidato reguler, yang secara kasar dimaksudkan untuk menyambut hangat Liga Grandmaster Kendo Jepang untuk datang kepada kami untuk pertukaran dan diskusi, dan untuk mempromosikan kedua belah pihak untuk meningkatkan dan maju bersama. Setelah Departemen Intelijen Militer tingkat tinggi selesai berbicara, Tokugawa Naganobu juga berdiri dan memberikan pidato atas nama pihak Jepang, juga beberapa ucapan sopan yang terdengar tinggi. Tetapi saya harus mengatakan bahwa bahasa Mandarinnya sangat fasih. Jika Anda tidak melihat pakaiannya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia orang Jepang. Setelah pidatonya, dia menoleh dan melihat ke kepala Departemen Intelijen Militer No. 1 di sebelah Hu Haifan dan tersenyum, Direktur Hu, saya datang untuk membawa hadiah yang murah hati ke kantor Anda kali ini. Itu bisa dianggap sebagai Liga Master Kendo dan Departemen Intelijen Militer kami. Sebuah kesaksian tentang persahabatan kedua belah pihak. Begitu suara itu turun, seorang asisten yang duduk di belakang mereka dengan cepat keluar sambil memegang kotak brokat ungu tua yang panjang. Tokugawa Nagasaki secara pribadi berjalan dan membuka kotak brokat, hanya untuk melihat pedang Jepang yang cerah di kotak brokat, yang terlihat sama dengan yang dipegang oleh orang Jepang yang runcing. Direktur Hu, saya menyebutkan potongan pertama kami di Toyo sebelumnya, apakah Anda ingat? Tokugawa Naganobu berkata sambil tersenyum. Semua orang tercengang ketika mendengar ini, mungkinkah kotak brokat ini adalah pedang pertama di timur? Dan Tokugawa Naganobu ini benar-benar memberikan pedang pertama Toyo, yang selalu dibanggakan oleh Liga Master Pedang mereka, kepada Departemen Intelijen Militer. Bahkan Hu Haifan dan orang-orang tingkat tinggi penuh dengan keraguan dan tidak bisa mempercayainya. Lin Yu juga penuh rasa ingin tahu, menoleh dan melirik Nantian,
hanya untuk melihat bahwa Siang Nantian sedang mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dilakukan Tokugawa Changxin. Tokugawa Naganobu tersenyum dan berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan berkata sambil tersenyum, pisau di kotak brokat ini terbuat dari sisa-sisa pisau Toyo pertama. Hanya ada 2 pisau. Saya ingin memberikan salah satunya kepada Departemen Intelijen Militer China. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.